Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita memuji Allah Jalla wa'ala oleh karena setiap kebaikan adalah karena nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa mendapati dirinya melakukan kebaikan, kata Nabi, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Jalla wa'ala. Kita hari ini, malam ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan kaidah-kaidah kehidupan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita masuk, pengarang buku ini melanjutkan kaidah yang ats-tsaniyah asyarah, ya, ini kaidah ke-12, yaitu kaidah berupa ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat. Potongan ayatnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kamu, ya, atqakum adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah kaidah yang sangat indah dalam Islam, meletakkan standar kemuliaan seseorang. Ya. Sebagian orang di dunia ini, ya, mencari kemuliaan pada perkara-perkara yang justru Allah tidak menjadikan sebagai standar. Yang paling banyak adalah berbangga-bangga mencari kemuliaan dengan harta. Padahal Allah Ta'ala bantah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia kalau dikasih rezeki, harta yang banyak, dia katakan Allah telah memuliakan saya. Ya, sebaliknya ketika dia dikurangi rezekinya, Allah telah menghinakan saya. Standar kemuliaan dan kehinaan adalah harta. Bahkan sampai sekarang ya ikhwan, masyarakat kita menilai seseorang itu dari ukuran banyak sedikitnya hartanya. Ya, dimuliakan di forum, dimuliakan dalam majlis, dimuliakan dalam banyak kegiatan dalam masyarakat kita. Yang paling kaya dikasih tempat yang mulia, adapun yang miskin ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah, ayat ini datang membawa kaidah yang agung 14 abad yang lalu ya ikhwan. Ya, Al-Quran berbicara tentang persamaan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Manusia di hadapan Allah sama. Yang membedakan mereka adalah iman dan ketakwaannya. Tapi dari sisi fisik gak ada bedanya. Makanya Allah Ta'ala memulai ayat ini, dan Allah Ta'ala meletakkan ayat ini dalam surah Al-Hujurat. Kita tahu surah Al-Hujurat, kata para ulama, surah yang berisi ensiklopedi akhlak, mausu'ah al-akhlak. Di dalamnya Allah berbicara, coba lihat. Allah mulai menyebutkan innamal mu'minuna ukhwah, sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kemudian la yaskhar qaumun, tidak boleh menghina satu sama lain. Wala talmizu bil alqab, jangan saling memanggil dengan laqab-laqab yang tidak disukai. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-dzan, jauhi prasangka buruk. Ya. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Lalu ayat ini diakhiri adab akhlak ini diikat dengan satu ayat pamungkas. Allah Ta'ala katakan sesungguhnya yang paling mulia adalah
yang paling bertakwa. Jangan saling mengejek, saling menghina satu sama lain. Dan ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya, ini dari Adam dan Hawa. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, hikmahnya adalah agar kalian saling mengenal. Ya. Karena itu ya ikhwan, pentingnya kita mengenal kerabat agar kita tahu asal usul kita. Agar kita saling mengenal, oh ini keluarga saya, ini keluarga saya. Pada satu sisi Islam melarang kita berbangga-bangga dengan keturunan. Karena itu kata Nabi SAW, ada 4 perkara jahiliyah yang sulit ditinggalkan oleh umat ini, kata Nabi. Apa itu? Kata Nabi adalah al-fakhru fil ahsab. Berbangga-bangga dengan masalah keturunan. Ya, keturunan siapa kamu? Terahnya siapa kamu? Ini masih ada ini. Orang membanggakan asal usul keturunannya. Boleh kalau keturunan kita keturunan yang baik, sebagaimana Nabi Yusuf membanggakan keturunannya kan? Ittaba'tu millata abai. Aku mengikuti agama nenek moyangku. Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba, yakni milahnya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini enggak apa-apa. Kalau orang kita mengikuti kelurur kita yang baik enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kebaikannya, ngapain kita berbangga-bangga? Kemudian watta'anu fil ansab. Kata Nabi, perkara jahil yang sulit ditinggalkan adalah mencelah nasab. Kemudian wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan dengan ramalan bintang. Ya. Sampai sekarang masih ada orang cocoklogi dengan bintang. Ya, ilmu cocoklogi. Kalau mau menikah, Pak, pakai ilmu falak ya. Nama anaknya dikasih, terus nanti bintang apa bintang ini, tidak boleh. Sampai sekarang masih ada. Kemudian yang keempat kata Nabi, perkara jahiliyah yang masih sulit ditinggalkan umat ini, kata Nabi, adalah an-niyahah, meratapi kematian. Orang memperpanjang ratapan, Pak, memperpanjang kesedihan. Ya. Beberapa hari diadakan lagi, di beberapa hari diadakan lagi upacara ini, upacara itu. Untuk apa? Mengenang kematian. Ya. Ini enggak boleh. Nah, ini perkara. Nah, salah satunya adalah al-fakhru fil ahsab. Membangga-banggakan keturunan. Karena itu kita diminta untuk mengenal tapi tidak boleh juga kita tidak boleh mengenal kerabat, ya, tidak boleh tidak mengenal kerabat kita. Karena itu Allah Ta'ala katakan ud'uhum li'abaihim. Allah perintahkan Nabi agar memanggil seorang dengan nama bapaknya. Ini ketika dia memanggil, orang-orang memanggil Zaid bin Haritha, dahulu namanya Zaid bin Muhammad. Padahal dia bukan anak kandung Nabi kita yang mulia. Dia hanya budak, tapi karena saking dekatnya diangkat jadi angnan, jadi Zaid bin Muhammad. Maka Allah tegur, jangan. Kenapa? Nanti hilang nasabnya. Ya. Nasab nggak boleh hilang, ya. Tapi nggak boleh berbangga-bangga. Makanya ada masa iddah ya ikhwan. Iddah bagi wanita yang ditalak atau dicerai atau meninggal, ada iddahnya 3 kali haid. Ketika bersih rahimnya, baru boleh dia menerima laki-laki lain. Agar apa? Tidak ada pencampuran nasab. Ya. Tapi bukan untuk ajang berbangga-bangga, untuk saling mengenal. Kalian kabilah mana? Agar saling mengenal, lita'arafu. Ya. Lalu Allah tutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum. Mari kita lihat penafsiran para mufassirin dalam kitab-kitab mereka tentang ayat ini. Imam At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsirnya, apa makna inna akramakum indallahi atqakum? Beliau mengatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, apa itu takwa? Kata beliau adalah fi'lat ta'at, menjalankan kewajiban-kewajiban, wa tarakal ma'siyat, dan menjauhi maksiat. Ya. Bukanlah yang paling mulia, kata beliau, dilihat dari rumahnya yang megah dan berasal dari keturunan yang mulia. Ini kata beliau. Ini ayat ini bicara itu. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim,
Ketika mengartikan inna akramakum indallahi atqakum, kata beliau sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Taisirur Rahman, apa kata beliau dalam ayat ini? Tafsir beliau, Allah menjadikan berbeda bangsa, berbeda suku, ada Arab, ada non-Arab, agar kalian mengenal dan mengetahui nasab satu lainnya. Namun kata beliau, kemuliaan diukur dari takwa. Ini dia. Oleh karenanya ada banyak hadis yang menegaskan ayat ini, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada orang bertanya Nabi ditanya, ayyun nasi akram? Siapakah orang yang paling mulia? Kata Nabi, kata para sahabat. Kata Nabi, akramuhum indallahi atqahum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Kata para sahabat, laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang kami maksud pertanyaan. Pertanyaan bukan ini. Ya. Fa akramun nasi Yusuf nabiyallahi alaihi salam. Ya, kata Nabi, kalau begitu yang kau maksud, maka dijawab orang yang paling mulia adalah Yusuf. Kenapa? Karena ibnu nabiyallah. Ya, ibni Nabi Allah, ibni Khalilullah. Dia anaknya Nabi dan anaknya Khalil, kekasih Allah. Yusuf bin siapa, Pak? Bin Yakub. Nabi Yakub, ya. Yakub bin Ishak, Nabi juga. Ishak bin Ibrahim. Tidak ada yang lebih baik keturunan daripada Yusuf, Pak. Ya, dari sisi keturunan. Anaknya Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, dan buyutnya kekasih Allah. Coba lihat. Ya, tapi para sahabat mengatakan laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang kami maksud. Maka Nabi mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah yang kau maksud adalah dari keturunan Arab? Ya. Maka Nabi mengatakan, kata para sahabat, iya, yang dari orang Arab. Nabi mengerti maksudnya. Nabi mengatakan, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Lihat, sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah adalah juga yang sebaik-baik kalian dalam Islam kalau mereka paham agamanya. Di sini sudah mulai mengurut sedikit bahwa kemuliaan itu adalah ilmu. Ilmu. Makanya ya, dalam banyak ayat Al-Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan kemuliaan. Ya, terutama ilmu, terutama amal, ilmu dan amal, kan? Faddalallahu al-mujahidina bi anfusihim wa amwalihim alal qa'idina daraja. Kata Allah, Allah memuliakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di atas orang yang duduk-duduk dengan kemuliaan lebih tinggi. Kemudian dengan ilmu, banyak sekali, Pak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kata Nabi, yang terbaik di zaman jahiliyah, kita harus ketahui bahwa di zaman jahiliyah banyak orang sahabat memang yang terbaik. Ada yang soleh, ada yang baik akhlaknya, ada yang jujur. Maka ketika dia masuk, dia masih terbaik. Tapi syaratnya apa? Faqihu. Jika mereka faqih, paham kepada agamanya. Ya, kemudian juga ya ikhwan, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak melihat suwarikum, bentuk tubuh kalian, ya, rupa kalian, ganteng rupawan, mancung, kulit. Ini namanya bentuk rupa. Kita diciptakan Allah rupa-rupanya beda-beda ya ikhwan. Ya, gambarnya beda-beda. Ada yang masya Allah ya, enak dilihat, ganteng ya. Ada yang masya Allah juga ya, subhanallah ya, gimana ya, agak sedikit kurang nyaman kalau dilihat. Tapi Nabi mengatakan Allah tidak melihat itu. Tapi yang Allah lihat, dan juga bukan hartamu yang dilihat. Masya Allah, perhatikan baik-baik. Allah tidak melihat harta kita. Tapi yang dilihat apa? Kata Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum, yang di hatimu itu. Karena itu Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, takwa itu di hati maksudnya. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Ya.
Dan juga ya ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada banyak juga hadis yang menunjukkan perkara ini. Kata Nabi SAW, Inna Allah azza wa jalla qad azhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghilangkan dari kalian kesombongan ala jahiliyah. Kesombongan ala jahiliyah apa? Kesombongan keturunan, Pak. Sebelum Islam datang mereka berbangga-bangga keturunan. Itu budak nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, wa fakhraha, dan wa fakhraha bil aba, ya, dan berbangga-bangga dengan nenek moyang kalian. Ya. Yang ada kata Nabi adalah mu'minun taqiyun wa fajirun syaqi. Yang ada adalah mukmin yang bertakwa atau orang yang durhaka, ya, yang jahat dan sengsara. Ya. Kata Nabi, antum banu Adam, kalian adalah anaknya Adam semua. Wa adamu min turab, dan Adam itu dari tanah. La yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin. Hendaklah, kata Nabi, orang-orang meninggalkan kebanggaan mereka terhadap kaumnya, terhadap nasabnya. Innama hum fahmu min fahmi jahannam. Kenapa? Karena semua orang-orang kafir yang membanggakan dirinya dan dengan kekafirannya, mereka akan menjadi arangnya jahannam, yakni batu-batu apa namanya? Apinya neraka jahanam. Ya. Atau kata Nabi, awla yakununna ahwanu 'ala Allahi minal ji'lani allati tadfa'u bi anbihat annatin. Kata Nabi, atau dia lebih hina dari Allah daripada hewan yang mengorek-ngorek kotoran dengan hidungnya. Subhanallah. Ini lebih hina. Ini untuk menunjukkan bagaimana hinanya ya ikhwan, ya, orang yang suka berbangga-bangga dengan keturunannya. Nah ini ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya, ya, kita lihat di dalam Islam ya ikhwan, ya, Nabi mengumpulkan banyak jenis manusia yang di dalam Islam disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam ada Abu Bakar yang keturunan Al-Quraisy. Keturunan juga Masya Allah, keturunan yang mulia di kalangan orang Quraisy. Di Islam ada Ali bin Abu Thalib Al-Hashimi dari keturunan Bani Hashim. Tetapi dalam Islam juga ada Bilal Al-Habashi. Bilal yang Afriki, orang Afrika hitam, Pak. Bahkan ada Suhaib Ar-Rumi, ada Suhaib orang Romawi, Eropa. Jadi siapa bilang? Jadi sejak awal Islam ini sudah universal ya ikhwan, bukan agama Arab. Salah, di kalangan awal Islam ada namanya Suhaib. Dia orang Rom, tapi dia hijrah ke Madinah, ke Mekah. Kemudian di kalangan Islam pertama ada Salman Al-Farisi, ada Quraisy, ada Al-Hashimi, ada Al-Habashi, ada Al-Farisi. Orang Persia, bukan Arab. Ini bukan. Tiga yang terakhir ini bukan Arab, Pak. Ya, Habashi bukan Arab. Romawi bukan Arab. Farsi bukan Arab. Belum ada sahabat Al-Bugisi. Orang Bugis ya, enggak ada ya. Atau Al-Jawi. Ya, Al-Minangkabawi enggak ada ya. Tapi kalau seandainya mungkin qadarullah, seandainya ada mungkin diterima oleh Nabi SAW. Tidak membeda-bedakan. Ya. Karena itu ada ungkapan penyair mengatakan begini, faqad rafa'al Islamu Salman Farisin wa qad wada'al kufra asy-syarib Aba Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat derajatnya Salman, dan sungguh kekufuran telah merendahkan kemuliaan nasabnya Abu Lahab. Salman, Masya Allah, Pak, orang Persia yang dulu dia tugasnya waktu itu orang Majusi, dia penyedia api, Pak. Jadi dia menyiapkan api, kan orang menyembah api, dan dia menyiapkan. Kalau istilah sekarang marbotnya orang Majusi. Ya, kemudian dia cari lagi ketemu orang Nasrani, dia juga marbot lagi di gereja. Ya, tapi Allah muliakan dia, subhanallah. Tapi sebaliknya keturunan terbaik orang Quraisy, Abu Lahab, ya, dicelah Allah dalam satu surah khusus untuk mencelah dia. Tabbat yada abi la abi wa tab. Lihat ya akhi. Ya.
Kemudian juga Salman Al-Farisi pernah melantunkan syair, beliau mengatakan abi al-Islam, ayahku adalah Islam. Ya. La abun li siwahu, aku tidak punya ayah selainnya. Ya, idzaftakharu biqaisin wa tamim, sementara mereka orang Arab membanggakan suku Qais dan Tamimnya. Ya. Oleh karenanya, ya ikhwani, ini adalah ayat yang sangat indah, Pak ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Pengarang buku ini coba menunjukkan bagaimana kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Al-Ghifari ya. Seorang sahabat, dia ini kepala suku kabilah Arab, suku Ghifar, suku Ghifar ya. Pernah ketika diriwayatkan dalam Asy-Syaikhain yakni Bukhari Muslim ya, dari jalur Al-Ma'rur Ibnu Suwaid ya, kata kami pernah berjalan bersama Abu Dzar di sebuah tempat namanya Ar-Rabadhah. Ya, wa alaihi burdun ya, dan dia memiliki burdun selendang atau pakaian atas begitu yang sama dipakai oleh budaknya. Dia punya budak, pakaiannya sama persis, Pak. Ya, ini agak aneh orang Arab, kok pakaian budak dengan tuan sama. Ya. Faqulna, kami katakan, ya Abu Dzar, law jama'ata bainahuma kanat hillah. Kalau kau kumpulkan ya selendang ini satu dalam satu akan menjadi indah. Jangan dipisah-pisah dipotong begitu. Kalau kau satukan menjadi indah untukmu. Maknanya orang yang bertanya, ini kok budakmu kau kasih pakaian yang sama dengan engkau? Ya. Maka beliau mengatakan innahu kana baini wa baina rajulin min ikhwani kalam. Dulu aku pernah bertengkar dengan seseorang saudaraku. Ya. Dan ummuhu ajamiyah, ibunya kebetulan non Arab. Ya. Fa'ayyartuhu bi ummih, lalu aku mencela ibunya. Ya, maka fasyakani ila Nabi, orang ini kemudian mendatangi Nabi. Ya. Melaporkan bahwa Abu Dzar menghina ibu saya yang kebetulan non Arab. Ya. Falakitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertemu Nabi. Faqala ya Abu Dzar innaka mur'un fika jahiliyah, sungguhnya engkau orang yang masih ada urusan jahiliyah pada dirimu. Ya. Ya. Maka aku berkata, ya Rasulullah, dia menghina ibuku, maka aku pun menghina ibunya. Ya. Faqala ya Abu Dzar innaka mur'un fika amrun jahiliyah. Nabi mengulang lagi. Abu Dzar membela, dia menghina ibu saya, maka juga saya juga menghina ibunya. Tapi Nabi tetap tegur Abu Dzar, enggak boleh engkau dihina tapi jangan balas dengan kehinaan, dengan mencela ibunya orang ini. Ya. Maka hum ikhwanukum, mereka adalah saudaramu. Ja'alahumullahu tahta aydikum fat'imuhum mimma ta'kulun. Mereka saudaramu. Ya. Ya, maka yang Allah Ta'ala berikan ada di bawah kekuasaannya. Ini budakmu, kau berkuasa terhadapnya. Maka kata Nabi, fa'at'imuhum mimma ta'kulun, beri makan dengan apa yang kau makan. Wa albisu mimma talbisu, dan beri mereka pakaian sama dengan pakaianmu. Ini adab terhadap pembantu ya ikhwan. Ya, ini adab terhadap pembantu yang kerja di rumah kita, Pak. Tidak boleh bedakan. Nasi yang mau basi, mbak kau makan yang sudah basi aja, kita yang ini. Tidak boleh. Apa yang kita makan, dia makan. Subhanallah. Ini adab ya. Iya. Wala tukallifuhum ma yughlibun, dan jangan kau bebankan pekerjaan yang mereka tidak sanggup. Ya. Fa in kallabtumuhum fa'inum, jika kau berikan beban, bantu mereka, bantu kerja. Masya Allah, lihat indahnya Islam. Fahad Abu Dzar, maka Abu Dzar pun kemudian menerapkan ya dengan kejujuran imannya. Sejak saat itu dia tidak membeda-bedakan dirinya dengan budaknya. Ya. Masya Allah ya ikhwan. Saya waktu diterima, kita lagi silaturahmi dengan syekh, salah satu syekh di Madinah, dia menyebutkan hadis, tapi saya nggak tahu ini riwayatnya bagaimana, tapi dia sebutkan, dia cerita ke kami para jamaah umrah yang sedang silaturahmi sama beliau di Masjid Nabawi, di pinggiran dekat dekat pekuburan Baqi itu, mereka imam-imam atau syekh-syekh masjid biasa menerima jamaah umrah. Salah satu nasihatnya kepada kami, jangan kalian merasa karena bukan non Arab lalu kemudian keislaman Anda menjadi rendah, kata beliau. Lalu disebutkan riwayat tentang Abu Dzar dengan Bilal yang saling mencelah. Lalu tidak sengaja Abu Dzar mencela Bilal yang keturunan budak.
dan ibunya. Maka dia pun melaporkan kepada Nabi SAW. Maka ditegurlah oleh Nabi SAW dengan keteguran yang sama ini. Maka Abu Dzar pun menemui Bilal, dan kemudian Abu Dzar meletakkan kepalanya di tanah. Lalu dia katakan, ya Bilal, aku tidak akan reda sebelum engkau injak pipi dengan kakimu. Subhanallah. Ini lihat, Islam bicara ini 14 abad yang lalu ya ikhwan. Orang Amerika baru beberapa tahun yang lalu mereka selesai dengan apartheidnya, black or red-nya. Coba lihat, tahun 70-an mereka masih perbedaan warna kulit. Ini abad sekarang ya ikhwan. Sementara Islam sudah selesai 14 abad yang lalu. Di Afrika Selatan baru berapa tahun ini apartheid sudah hilang. Ya, di Eropa ya masih banyak ya, di orang Yahudi dianggap ini dulu di Eropa dengan politik Nazinya. Islam sudah selesai masalah ini 14 abad yang lalu. Mereka baru menekan perjanjian persamaan hak putih satu abad yang lalu mereka janji. Islam sudah selesai 14 abad yang lalu masalah ini. Makanya kalau ada orang yang merasa membangga-banggakan dirinya dari sisi keturunannya, hartanya, ya Islam sudah menghapusnya 14 abad yang lalu. Ya. Lalu lihat bagaimana ya disebutkan dalam buku ini, Pak. Ingin lihat bukti bagaimana Nabi SAW membuktikan kalimat inna akramakum indallahi atqakum ini adalah ketika Nabi membuka Mekah, peristiwa Fathu Mekah. Ya. Maka dibebaskan ya. Maka tahukah Anda siapa yang diperintahkan Nabi naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan? Abu Bakar Siddiq, sahabat beliau dari keturunan Quraisy? Tidak. Umar bin Khattab? Bukan. Menantunya Ali? Bukan juga. Utsman? Menantunya juga yang lain? Tidak, bukan. Tapi Nabi memberi kemuliaan kepada siapa? Bilal. Azan pertama ketika patung-patung berhala-berhala itu dibersihkan, maka yang pertama kali Nabi perintahkan naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, adalah Bilal bin Rawah. Dan ini disaksikan oleh penduduk Mekah. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi SAW membuktikan ya bahwa ya. Dan juga pertama kali Nabi memasuki Ka'bah, yang dia ajak adalah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah bukan sahabat-sahabat yang dari keturunan Quraisy, tapi Bilal yang keturunan budak dan dari Habasyah, dan warna kulitnya hitam legam. Subhanallah ya akhi. Ya. Kemudian juga ketika Nabi melakukan haji, ya, haji. Ya, dan ini disaksikan oleh ratusan ribu, kira-kira 100.000 orang ikut berhaji bersama beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Ketika selesai berkhutbah di Arafah, khutbah wada, maka Nabi naik kendaraan yang ontanya ya. Ya, dan disaksikan oleh ratusan ribu kaum muslimin. Tahukah Anda siapa yang dibonceng Nabi di belakang Nabi di atas onta itu? Adalah seorang budak, anak dari budaknya, yaitu Usamah bin Zaid. Hitam dia ini, Pak. Anaknya siapa? Anaknya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha adalah budaknya Nabi, tapi dimerdekakan, makanya namanya Maula. Dia punya anak namanya Zaid bin Haritha. Bahkan Bilal, Pak, Bilal dinikahkan dengan siapa? Dengan saudarinya Abdurrahman bin Auf. Bilal keturunan budak, tapi dinikahkan oleh Nabi dengan siapa? Keturunan Quraisy, Abdurrahman, orang kayanya ke Mekah waktu itu. Saudarinya dinikahkan dengan Bilal bin Rabah. Zainab binti Jahsy, masih kerabatnya Nabi, dinikahkan dengan siapa? Dengan Zaid bin Haritha, keturunan budak. Subhanallah, Nabi Islam melululantakkan ini sekat-sekat sosial masalah keturunan ini. Ya. Semua di hadapan Allah sama, kecuali yang membedakan adalah iman, amal, ilmu, ketakwaan kita. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan sebab kemuliaan. Terkadang Allah menyebutkan iman,
Iman yang membuat kita berbeda. Allah muliakan kita iman. Terkadang dengan amal. Dalam Al-Quran apa itu? Wa may ya'tihi, siapa yang datang kepada Allah dengan beriman dan beramal soleh, maka Allah akan angkat derajatnya. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan tadi, orang yang berjihad Allah angkat derajatnya daripada yang tidak berjihad. Dalam ayat yang lain Allah angkat derajatnya orang yang berilmu di antara yang tidak berilmu. Jadi iman, amal, jihad, ilmu, ini sebab-sebab kemuliaan. Oleh karenanya ada kisah yang juga yang disebutkan dalam Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, kisah masuknya Umar bin Khattab ke mana itu? Ke Syam, Palestina. Jadi di zaman Umar Palestina dikuasai, ya ikhwan. Ya, zaman Umar Palestina dikuasai. Pertama kalinya kaum muslimin menguasai. Maka orang-orang Palestina, orang-orang Nasrani, dia ingin menyerahkan kunci Baitul Maqdis langsung ke Umar katanya. Maka Umar pun datang dari Madinah menuju ke Syam. Di pinggiran kota Palestina Baitul Maqdis Abu Ubaidah menjemput sang khalifah yang mulia ini. Maka ketika melewati sebuah sungai kecil, ya, Umar bin Khattab, ya, lihat ini di dalam Mustadrak Imam Hakim menyebutkan, maka Umar pun turun dari keledainya. Perhatikan, dia naik keledai, kendaraan yang paling murah, Pak. Dia padahal Umar penguasa beberapa negara kalau sekarang, Pak. Sampai Mesir dia kuasai, Persia dia kuasai, Palestina dia kuasai. Di zaman Umar bin Khattab. Tapi dia pakai kuda, pakai keledai, Pak. Datang dan tanpa pengawal. Coba Pak, perhatikan. Padahal dia Masya Allah, Pak, ya, menguasai Persia dan Romawi. Lalu dia pun turun dari ala naqatilahu, fanazala anha wa khala khuffaihi fawada'ahuma ala atifih. Ya. Maka dia membuka terompahnya, sepatunya, lalu dia gantungkan di lehernya. Coba ini kan. Karena dia melewati sungai, maka dia buka terompahnya, lalu kemudian dia kalungkan di atiqih, yakni pundaknya ini, dia taruh sini. Kemudian, ya, wa ta'khudhu bi zimami naqati, lalu dia kemudian mengambil tali kekang. Jadi dia duduk, ya, dia berjalan dengan sepatu di lehernya dan dia menarik tali kekang keledainya, memasuki kota Palestina. Sementara pasukannya sudah siap menyambut, dan pembesar-pembesar orang Palestina yang kalah siap menyambut dengan kebesaran mereka. Maka perhatikan ya ikhwan, Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW, 10 sahabat, sebagai panglima perang waktu itu yang menguasai Syam. Maka kata Abu Ubaidah, ma yasurruni anna ahlal baladi istashrafuka. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya, maksudnya, wahai Umar bin Khattab, talqaqal junud, ya, wa bi tariqati Syam wa anta ala halika hadza. Wahai Umar, katanya, pasukan akan menyambutmu dan pembesar-pembesar Romawi Nasrani akan menyebut, dan kau seperti ini. Ya, maksudnya mereka ini pembesar sedikit, ya, masa sampai seorang khalifah nyeker masuk dalam keadaan sepatu gantung di lehernya, sementara dia disambut dengan kebesaran. Subhanallah. Bayangkan, kata Nabi, kata Umar, kalau seandainya bukan kau yang ngomong, aku sudah penggal lehermu, wahai Ubaidah bin Jarrah. Bayangkan. Apa kata ya, ya, seandainya ini yang ngomong bukan engkau wahai Abu Jarrah, maka aku akan berikan pelajaran kepada umat ini. Ini saya mungkin berikan engkau hukuman, tapi engkau Abu Ubaidah bin Jarrah yang Nabi puji-puji sebagai yang kepercayaannya umat ini, aminu hadhil ummah. Seandainya bukan engkau yang mengatakan itu, aku sudah siksa kamu sebagai pelajaran kepada umat ini. Apa kata beliau? Lihat, perhatikan baik-baik. Inna kunna adzalla qaumin. Kita dulu ini kaum yang hina. Kita nggak ada apa-apanya, Pak. Orang Arab dihina-hinakan, Pak, oleh orang Persia, orang Romawi. Orang Arab ini subhanallah, ya, dianggap rakus, dianggap nggak punya adab, dihinakan, Pak, nggak direken, Pak, oleh mereka.
Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah beri kita izzah, kemuliaan dengan Islam ini gitu. Famahma natlubul izzata bighairi ma a'azzanallahu bih azallanallah. Lalu kapan kita mencari kemuliaan selain yang telah Allah menyebabkan kita mulia, maka Allah pasti akan menghinakan kita. Subhanallah. Lihat ini Abu Ubaidah bin Jarrah ditegur oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini Masya Allah Pak, disebutkan dalam riwayat Muslim ya, dehemannya saja membuat orang kencing berdiri. Ya, dia ketika beliau mau dibekam kan dicukur dulu Pak, nggak sengaja dia sang tukang bekam langsung kencing berdiri. Ini gara-gara dehemannya. Maka lihat ya akhi, ya, kemuliaan itu bukan dengan kebanggaan, pakaian masuk, bukan itu yang disebut Umar. Makanya akhi, ketika Umar bin Khattab masuk, orang-orang Nasrani mengatakan inilah yang disebutkan dalam Injil kita. Kan Allah Ta'ala mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dalam surah Al-Fat. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang sahabat-sahabatnya seperti ini kan. Asyidda wal ruhama'u bainahum. Allah kemudian katakan zalika mazalum fil Injil wa mazalum fil. Sifat-sifat sahabat Nabi itu telah dijelaskan dalam Injil. Maka orang-orang Nasrani ketika melihat sahabat Nabi, dia cocokkan dengan Injil. Ini betul katanya. Lebih baik daripada sahabat Nabi Isa, daripada Hawariyun. Jadi kemuliaan itu ada dalam Islam ya ikhwan. Kemuliaan Anda akan mulia kalau Anda berislam dengan baik. Kalau Anda beriman, beramal, berilmu, Allah muliakan kita. Bukan dengan yang lain. Ya, Anda akan mulia kalau dalam Islam, bukan dengan perkara-perkara yang kita lihat orang-orang kafir mulia, bukan itu. Sebagian orang mengekor kepada orang kafir. Mencari ini, mencari kemuliaan dengan harta, dengan jabatan, tidak akan mulia kita. Lihat bagaimana dulu mereka orang Arab, mereka nggak ada apa-apanya, lalu mereka masuk Islam, beriman, beramal soleh, mereka menjemput hidayah itu, lalu Allah angkat derajat mereka. Allah jadikan penguasa Romawi dan Persia ya ikhwan, nggak sampai 50 tahun. Nabi 23 tahun, Abu Bakar 2 tahun setengah, Umar berapa tahun? 10 tahun, berapa Pak ini? 23 tambah 2 berapa? 25 tambah 10 berapa ya akhi? 35 tahun sudah dikuasai Persia Romawi. Luar biasa mencengangkan ini. Nah, kenapa? Karena kemuliaan itu ada pada Islam. Ya. Tayyib ya ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, oleh karena ya, kita dapati juga kisah yang disebutkan dalam buku ini, ya, bagaimana ada seorang cucunya Nabi Ali bin Al-Husain, atau cicitnya ya, bin Ali bin Abi Thalib, yang sering dijuluki dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Suatu ketika dia duduk di Masjid Nabawi, kemudian datang kepadanya pelajaran seorang ulama namanya Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini ulama Madinah, tapi dia seorang budak. Lihat Islam ya ikhwan, seorang budak mulia dengan ilmu. Sampai sekelas cicitnya Nabi ikut mendengarkan. Ini kemuliaan dalam Islam. Makanya Allah Ta'ala kan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Karena itu dulu di zaman di Mekah ada seorang anak kecil yang ada di zaman salaf ini Pak ya, ada cacat di lehernya, dihina-hina oleh teman-temannya. Karena ada cacat, maka dia datang ke ibunya nangis, "Ibu, saya diejek temanku, dibully lah kalau istilah sekarang." Kata Nabi, "Wahai anakku, belajarlah ilmu, maka Allah angkat derajatmu." Maka dia pun belajar ilmu Pak, dia mendalami ilmu agama. Apa yang terjadi Pak? Dia menjadi qadhi yang sangat disegani di Mekah. Yang kata para ulama ketika meriwayatkan, tidaklah ada orang yang duduk di depannya kecuali gemetar karena ilmunya dia ini. Tadinya orang mengejek-ngejek, tapi sekarang orang derdek Pak di hadapan dia. Kenapa? Allah angkat dengan ilmu. Lalu seorang budak Mekah, namanya siapa Pak? Atha bin Abi Rabah.
Ya, karena kesungguhannya belajar agama dibebaskan oleh tuannya. Dia belajar agama. Antum tahu khalifah, dia ini terkenal dengan ahli fikihnya Mekah, dan khususnya tentang masalah haji. Dia sangat menguasai masalah bab tentang fikih haji. Maka ada khalifah yang akan berhaji, bersamaannya dia datang ke majelisnya ingin bertanya, tapi antri, Pak. Ya, disuruh antri. Kata anaknya, wahai ayah, siapa laki-laki ini yang membuat hina kita di depannya? Khalifah dan pangeran antri, Pak. Duduk, kenapa? Jangan, enggak boleh. Duduk, sementara Atha bin Rawi yang budak ini duduk di majelis dengan penuh dengan kewibawaan. Sementara raja dan anak raja duduk ngantri untuk bertanya. Kata anaknya, ya ayah, siapa ini yang buat kita kok terlihat hina sekali di depan? Kata khalifah ini, anakku, demikianlah Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Karena itu belajar agama, wahai anakku. Ini ya, jadi Allah mengangkat derajat bukan dengan kemuliaan harta yang nampak. Makanya ajari anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita di Indonesia ini, Pak, kecil-kecil disuruh jadi artis, kecil-kecil disuruh jadi pengusaha, banyak uangnya. Ya, bukan itu kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya. Maka oleh karenanya, ya ikhwan, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpaling dari seorang buta yang ingin datang bertanya masalah agama. Abasa wa tawalla. Demi untuk menyenangkan hatinya orang-orang kafir Quraisy yang datang, pembesar Quraisy, Nabi abasa. Abasa itu apa, Pak? Bermuka masam. Wa tawalla, dan bahkan berpaling. Ya, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang buta. Ya, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun kepada orang kaya, kau lebih perhatikan dia. Inilah kita ini banyak begitu, Pak. Kalau ada acara walimah, wah orang kaya datang disambut, wah masya Allah, Pak sini PIP. Orang miskin datang, tunggu di luar ya, jangan di sini masuk nih. Maka Nabi mengatakan walimah yang buruk adalah orang-orang kaya diundang, orang miskin gak diundang. Ini ya akhi, urusan jahiliyah ini seperti ini, membeda-bedakan orang dari gak boleh. Subhanallah, Nabi ya akhi disebutkan sering membonceng para sahabat. Ini bentuk ketawaduan beliau. Ya, ada yang pernah mengkalkulasi ada 30 sahabat yang pernah dibonceng Nabi. Ini termasuk ketawaduan beliau. Membonceng, biasanya kalau orang kaya sudah nggak mau bonceng orang, Pak. Tapi Nabi ada diantaranya Ibnu Abbas, diantaranya Fadl, ya banyak sekali orang-orang yang pernah dibonceng oleh beliau. Mulai dari yang tua, anak-anak, bahkan anak-anak. Ibnu Abbas masih anak-anak dibonceng oleh Nabi SAW. Ya. Subhanallah. Maka dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala, ya, dalam surah Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Jangan kau usir, wahai Muhammad, orang yang berdoa kepada Rabbnya pagi dan sore hari, yang mereka hanya mengharap wajah Allah, orang yang ikhlas. Ma 'alaika min hisabik, kau bukan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Wa ma min hisabika 'alaihim, dan mereka juga tidak bisa menghisap engkau. Fatatruduhum, maka yang dengan itu kau mengusir mereka. Ya, fatakuna minaz zalimin. Jadi Nabi dilarang mengusir orang-orang. Kemudian juga wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Hendaklah engkau bersabar wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah pagi dan petang, yang mereka itu hanya mengharapkan ridha Allah. Wala ta'adu aynaka anhum, jangan kau berpaling dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena ingin mendapatkan kehidupan dunia. Mendahulukan orang yang punya dunia daripada orang-orang yang ikhlas ingin bertanya, ikhlas ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya hadirin, ya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena habis isya saya ada urusan, ada hajat. Karena ya ikhwan, ya ini pelajaran dari kaidah ke-12 ini, ikhwan, adalah kesamaan asal seluruh manusia. Oleh karena tidak boleh kita saling membangga-banggakan. Kata Nabi SAW, inna rabbakum wahida ya ayuhan nas. Ini beliau mengucapkan ini ketika haji, ketika di hari tasyrik. Ya, beliau mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, Rabbmu satu, wa abakum wahid, dan ayahmu satu. Ya. Oleh karenanya kata beliau,
afdala fala fadla baina arabin wala ala ajamin. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas non Arab dan juga non Arab atas Arab. Wala aswada ala ahmar, dan tidak ada keutamaan orang hitam di atas orang yang putih dan juga orang putih di atas ini. Tidak ada illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ini yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya jadi sebab di antara sebab-sebab kemuliaan adalah keimanan. Oleh karena itu Allah mengangkat derajatnya Bilal, Allah mengangkatnya Khabbab, Allah mengangkat padahal orang biasa, Pak. Tapi Allah hinakan Abu Jahal, Allah hinakan Abu Lahab, padahal keturunannya berbeda. Dengan apa lagi, Pak? Karena imannya. Kemudian dengan amal, Pak. Ya, orang yang paling banyak amalnya itu yang Allah muliakan. Ya, kemudian yang ketiga dengan jihad. Kata Allah, apakah sama faddalallahu Allah memuliakan orang yang berjihad daripada yang tinggal duduk di rumahnya. Kemudian yang keempat adalah dengan ilmu. Ini sebab-sebab kemuliaan. Terutama ilmu ya ikhwan. Terutama ilmu. Inilah keadilan Islam ya. Makanya ada larangan menyombongkan diri. Ya, Nabi mengatakan la yadkhul jannah man kana bi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya ada kesombongan di hatinya. Walaupun sebesar mithqala dzarrah. Ini ikhwan yang dapat saya sampaikan kaidah ke 12 ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita faedah dari ayat ini dan kita bisa mengamalkannya insyaallah ta'ala. Ada yang mau bertanya ya ikhwan? Indakum soal ya ikhwan? Fadal ya akhwat? Ada khalal waqt? Tayyib ya akhi. Kalau begitu pertanyaannya ditunda sampai pekan depan ya ikhwan. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.